adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Kak Dinda di sini, di mana Kak Dinda hari ini akan menyampaikan materi Bina Iman Anak di hari Minggu biasa ke-23. Sebelum kita memulai Bina Iman Anak hari ini, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan dilipat di depan dada, tutup mata. Kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih karena hari ini kami bisa kembali mengikuti kegiatan Bina Iman Anak dari rumah kami masing-masing. Berkatilah kami supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, untuk menyambut pagi hari yang indah ini, kita sama-sama bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu Sejuk Segar, supaya kita bisa semakin semangat, dan kita semangat untuk menjalani hari ini. Yuk kita nyanyi. Sejuk segar, tralalala, sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Oh 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 oh. Sejuk segar, tralalala, sejuk segar, trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Oh 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 oh. Oke adik-adik, sekarang Kak Dinda mau nanya, siapa adik-adik yang kalau misalkan di rumah terus lagi makan, tapi pas lagi makan, aduh kok kenyang ya, jadi makanannya gak dihabisin. Terus mama atau papa yang lihat makanan adik-adik tidak habis, pasti mama papa kayak menegur atau menasihati, adik ayo makannya dihabisin gitu. Atau kalau misalkan lagi main komputer atau lagi nonton televisi di rumah, adik-adik kadang kan pengen kalau nonton kartun gitu pengen lihatnya dari deket gitu ya, yang kayak wah kartunnya bagus banget gitu ya. Nah tapi setiap adik-adik duduk deket ke komputer atau ke televisi, papa mama pasti selalu, ayo adik, tidak boleh dekat-dekat dengan layar TV ya, mundur sedikit, pasti seperti itu kan. Nah adik-adik, yang papa mama lakukan yang menyuruh adik-adik untuk menghabiskan makanan atau duduk lebih mundur dari televisi atau layar komputer, itu biasanya disebut menegur atau menasihati. Papa mama suka menegur atau menasihati adik-adik supaya kegiatan yang tadinya tidak baik berubah menjadi kegiatan yang baik. Jadi dari yang tadinya adik-adik tidak habis makanannya, setelah dinasihati atau ditegur oleh papa mama, adik-adik jadi bisa menghabiskan makanannya. Tapi adik-adik, selain orang tua yang menasihati adik-adik, adik-adik juga bisa loh menasihati orang lain atau teman-teman adik-adik. Dalam Injil hari ini yang diambil dari Matius 18 ayat 15-20, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya gimana sih
caranya untuk menasihati atau menegur orang yang berlaku tidak baik. Yuk kita dengerin sama-sama. Berdasarkan Injil hari ini, ada 3 tahap yang bisa kita lakukan apabila kita ingin menegur atau menasihati saudara kita atau teman-teman kita. Tahap yang pertama yaitu menasihati secara 4 mata. Apa sih yang dimaksud dengan 4 mata? Maksudnya adalah menasihati atau menegur secara pribadi atau personal. Misalkan adik-adik melihat ada teman kalian yang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang jahat ya adik-adik, itu tidak boleh dilakukan. Membuang sampah harus di tempat sampah. Nah, di tahap pertama ini yang bisa adik-adik lakukan adalah adik-adik samperin tuh temennya. Samperin temennya saat temannya lagi sendirian ya, jangan di depan orang banyak gitu. Jadi adik-adik menegur atau menasihati. Hei kamu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kan ada tempat sampah tuh di situ. Buang di situ ya. Jadi adik-adik menasihati atau menegur langsung ke orang yang melakukan kegiatan tidak baik itu. Jangan adik-adik yang kayak lihat temannya buang sampah sembarangan, terus adik-adik langsung semuanya lihat deh, masa dia buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh ya. Di tahap pertama ini adik-adik harus menegur atau menasihati secara pribadi. Jadi 4 mata, cuman berdua aja. Tahap kedua, jika adik-adik sudah bilang secara personal atau pribadi tetapi temannya masih buang sampah sembarangan, adik-adik bisa melakukan dengan mengajak teman yang lain untuk bersama-sama menasihati teman yang buang sampah sembarangan itu. Jadi adik-adik bisa minta tolong ke 2 atau 3 teman yang lain dan bilang, tadi dia buang sampah sembarangan nih, kita kasih tahu yuk sama-sama kalau buang sampah itu harusnya di tempat sampah. Tapi adik-adik harus ingat ya, tindakan ini bukan tindakan menghukum, tapi tindakan menegur atau menasihati. Jadi maksudnya adalah maksud baik, bukan untuk mengejek-ngejek ya. Di tahap ketiga, kalau misalkan tadi temannya sudah dibilang secara personal, masih tidak mau nurut, masih buang sampah sembarangan, terus udah mengajak teman-teman yang lain untuk membantu menasihati juga masih buang sampah sembarangan, adik-adik bisa mengajak orang tuanya atau kakaknya atau ibu guru dari teman adik tersebut dan sama-sama bilang, temanku, buang sampah sembarangan itu tidak baik. Buang sampah harus di tempat sampah. Nanti pasti ibu guru atau orang tuanya juga akan membantu adik-adik untuk menasihati dan menegur teman adik tersebut. Nah adik-adik, kalau misalkan di tahap 1 tadi secara personal tidak mempan juga temannya masih buang sampah sembarangan, kan adik-adik bisa tahap kedua, mengajak teman-teman yang lain untuk membantu menasihati. Tapi di tahap kedua ini masih suka buang sampah sembarangan juga. Jadi ada tahap ketiga, yaitu lapor ke orang tua atau guru yang bisa membantu adik-adik untuk menasihati teman tersebut. Dari ketiga tahap tersebut, adik-adik pasti bertanya, kenapa sih kita harus menegur atau menasihati teman kita? Karena seperti yang kita ketahui, yang pasti sudah diajarkan oleh papa mama dan juga dari kegiatan dia sebelumnya, bahwa ajaran utama dalam gereja Katolik adalah kasih atau cinta ya. Jadi dengan berbuat kasih kita menaati ajaran dari Tuhan Yesus. Apa sih perbuatan kasih itu? Ada banyak sekali tindakan yang bisa kita sebut sebagai tindakan kasih. Contohnya yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Jadi yang seperti yang tadinya makan yang gak habis, yang tadinya kalau nonton TV deket banget. Kalau misalkan orang tua menasihati, ayo makannya dihabiskan. Ayo nonton TV-nya mundur sedikit ya. Dengan menuruti nasihat atau teguran orang tua tersebut, kita sudah melakukan tindakan kasih. Salah satu contoh lain untuk tindakan kasih yaitu adalah yang diajarkan dalam Injil hari ini, yaitu
menegur atau menasihati teman kita. Dengan kita melakukan tindakan kasih, seperti tadi menasihati atau menegur teman kita yang berbuat tidak baik, kita secara tidak langsung juga mengajarkan kasih kepada teman kita tersebut. Hal itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, supaya dengan berbuat kasih, kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk kreativitas hari ini, Kak Dinda akan mengajak kalian untuk membuat sebuah simbol di mana nanti kalau misalkan adik-adik lihat kreativitas hari ini, adik-adik akan selalu ingat untuk berbuat kasih. Barang-barang yang perlu dipersiapkan untuk hari ini, yang pertama ada kertas bagus, kertas baru, kertas bekas, ya yang kata sudah tidak terpakai, lalu sumpit atau sedotan atau barang yang cukup panjang yang tidak dipakai lagi, jadi ini yang bekas ya. Lalu gunting, double tape, lalu pensil atau spidol, dan pensil warna untuk menghias. Oke, pertama adik-adik ambil kertas yang masih baru ya. Kertas baru ini adik-adik lipat menjadi 2. Setelah dilipat ini, ada bagian yang bisa dibuka, ada bagian yang tidak bisa ya. Di bagian yang tidak bisa ini, adik-adik lipat sekali lagi tapi kecil saja, tidak usah banyak-banyak. Segini cukup. Segini cukup. Sedikit saja. Ya, jadi tadi seperti ini, lalu dilipat sedikit saja. Nah, dari kertas tadi yang sudah dilipat dibuka lagi. Nah, kalau adik-adik buka di sini kan ada bekas garisan ya. Dari bekas garisan ini, adik-adik gambar telinga. Gimana sih gambar telinga? Ini nanti pakai pensil atau pakai bolpen atau spidol boleh. Gambar telinga seperti ini. Seperti ini, jadi gambarnya bukan dari ujung kertasnya, tapi dari bekas lipatan garis yang tadi adik-adik sudah lipat, ya kan ada garisnya. Nah, adik-adik mulai menggambar telinga dari sini, dari garis tersebut. Setelah digambar telinga seperti ini, dari ujung yang pertama, ujung ini, ujung dari gambar adik-adik, bikin garis ke kanan, seperti ini. Lalu di bawahnya juga garis ke kanan, jadinya seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik ambil gunting. Kalau misalkan belum berani untuk gunting sendiri, minta tolong papa atau mama ya. Adik-adik gunting berdasar kepada garis yang sudah adik-adik gambar tadi. Ini garis ke kanan dan garis telinga tadi. Gunting. Setelah digunting akan jadi seperti ini ya adik-adik ya. Nah, ini sekarang dibuka. Ini jadi seperti apa ya? Seperti tikus ya, kepala tikus. Nah, tapi ini bukan telinga, bukan juga kepala tikus, melainkan adalah sebuah hati. Caranya adalah, jadi tadi kan udah dibuka ya. Kalau sudah dibuka, kan ini ada 3, ada 1, 2, 3 garis. Nah, garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Tugas adik-adik adalah menyatukan garis yang pertama dan garis ketiga. Jadi garis kedua ini dilipat supaya garis pertama dan garis ketiga bisa nyambung. Jadi lalu dikencangkan, jadi seperti ini. Dan supaya semakin merekat, di bagian sini boleh ditempel double tape.
Ya, udah Kak Dinda tempel double tipnya, terus sekarang tempel kertasnya, lalu dikencengin, jadi hati. Yay. Nah, belum selesai adik-adik, masih ada beberapa langkah lagi. Sekarang adik-adik ambil sumpit atau sedotan atau barang yang tidak terpakai tadi. Ingat ya, jangan sumpit papa mama kalian ambil ya. Ini harus yang sudah tidak terpakai. Nah, sumpit ini salah satu ujungnya, ada 2 ujung ya, ditempel atau ditaruh di lipatan bawah hati tadi. Jadi kalau mungkin lebih gampang seperti ini. Karena tadi sudah di double tip ya kan, sudah tidak bisa lepas lagi. Ini dilipat ke atas, lalu ujung sedotan atau sumpitnya ditempel di sini. Nah, ini tempelnya terserah, boleh pakai double tip yang tadi. Kalau Kak Dinda lebih memilih untuk memakai selotip. Sebentar ya. Nah, jadi sumpitnya ditempelkan seperti ini dan menempelnya jangan melebihi garis yang ada di sini ya. Jadi kalau misalkan dibuka masih bisa terlihat seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, sekarang ini diletakkan dulu. Ambil kertas bekas ya. Kertas bekasnya ini sama seperti tadi, dilipat 2. Setelah dilipat seperti ini, dilipat lagi seperti tadi tapi lebih besar. Kira-kira segini. Mungkin Kak Dinda pakai background yang putih ya, biar lebih terlihat. Nih, kalau tadi kan hanya separuhnya, ini lebih besar. Jadi seperti ini, dibuka jadi seperti ini ya. Nah, sekarang tugas adik-adik, dari garis yang muncul dari lipatan ini, adik-adik gunting kertasnya. Setelah digunting, kan ini bisa dibuka ya adik-adik. Nah, ini bisa adik-adik satukan dengan cara tempelkan double tip. Tapi tempel double tipnya hanya di ujung bawah dulu ya, di ujung bawah dulu. Jadi atasnya jangan, di ujung bawah. Kak Dinda kasih tahu. Ya, di ujung bawah ditempel. Jadi yang bawah tidak bisa dibuka, yang atas masih bisa. Sekarang kertas ini di bagian yang tidak bisa dibuka, yang bukan yang di double tip ya, tapi yang di atas di bagian yang tidak bisa dibuka, adik-adik gunting ya. Ini kan seperti ini ya, harus dibuka. Gunting bagian sininya, panjangnya kira-kira segini. Nah, jadi seperti ini. Tidak usah sampai bawah ya, jadi cuman sedikit saja. Jadi kalau dilipat lagi seperti ini, sekarang bagian atasnya bisa dibuka dua-duanya. Sekarang kita ambil hati kita yang tadi ini, dan dengan kertas kita yang sudah kita gunting, lihat ya, yang bisa dilipat seperti ini di atas dan yang di double tip yang di bawah. Kita masukkan sumpit atau sedotannya tadi ke antara ini. Jadi kita masukin. Nah, ini harus sampai pas di sini ya. Jadi kayak seperti ini. Bisa dipegang dari bawah, dan ini mentok sama lipatan hatinya. Sekarang hatinya kita ke atasin sebentar. Lipatan kertas yang tadi kita masukkan didorong sedikit lagi sampai segini. Jadi melebihi garis lipatan hati kita, tapi tidak usah terlalu banyak. Jadi seperti ini. Tadi ulang ya, kan tadi sudah dimasukin sampai mentok, kan? Sekarang hatinya kita angkat sedikit, lalu kita
kertas ini kita dorong sedikit lagi ke atas, sedikit saja, seperti ini. Nah, sekarang di bagian kertas yang tadi kita dorong, di bagian sini dan bagian sini kita beri double tape. Setelah dipasang double tape kan jadi nempel ya, kertas yang tadi didorong kan jadi nempel, ini juga udah nempel. Nah, sekarang hatinya kita turunin lagi, kita lipat sedikit, dipaksa nggak apa-apa, kita lipat lagi jadi seperti ini. Nah, sekarang setelah hatinya bentuk seperti ini, adik ini bisa dimainin nih adik-adik. Cara maininnya adalah dengan kertas yang kita dorong tadi kita naik turunkan, jadi gini, jadi seperti kupu-kupu, tapi ini kupu-kupu hati. Hati ini boleh adik-adik hias, boleh diwarnain, boleh juga dikasih nama. Lalu kalau misalkan adik-adik mau nulis doa Bapa Kami gitu juga boleh. Nanti adik-adik bisa mainin terus nih, bisa adik-adik naik turun Kalau punya Kak Dinda tadi ada yang udah Kak Dinda hias, Kak Dinda bikin 2. Yang satunya ini Kak Dinda warnain warna merah. Nah, adik-adik diharapkan dengan adanya simbol hati ini, adik-adik setiap lihat hati, adik-adik jadi langsung ingat untuk selalu berbuat kasih. Adik-adik, dari Injil hari ini dan dari apa yang sudah Kak Dinda sampaikan, mungkin adik-adik akan merasa, tugas aku berat banget ya, aku harus melakukan banyak tindakan baik. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang lain. Adik-adik tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus pasti akan selalu memberikan kekuatan kepada adik-adik, supaya adik-adik tidak pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Salah satu caranya adalah dengan tetap berdoa. Jangan pernah lupakan berdoa, karena dengan berdoa tersebut, adik-adik semakin menjalin relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Cara lainnya untuk adik-adik supaya tidak lelah untuk melakukan tindakan-tindakan baik, kita nyanyi sama-sama yuk lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, tidak terasa sudah waktunya Kak Dinda untuk pamit undur diri. Tapi adik-adik tidak perlu bersedih, karena minggu depan masih ada kakak-kakak yang lain yang akan menemani adik-adik semua dalam kegiatan Bina Iman Anak. Sebelum menutup acara hari ini, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoa, tangan di depan dada, tutup mata. Kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga hari ini kami dapat mengikuti kegiatan Bina Iman Anak dengan baik di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dan juga keluarga kami, supaya selalu diberikan kekuatan untuk melakukan tindakan baik dari hari ini sampai ke depannya. Terima kasih ya Bapa. Amin.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan Bina Iman Anak hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Dadah!